Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pelajaran IPA ya. Untuk kali ini masuk bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Sudah lanjutkan? Kalian di sini bisa diamati ada sebuah ekosistem sungai. Jadi ada makhluk hidup dan benda mati yang memiliki habitat di sungai. Contohnya di sini ada berbagai jenis ikan air tawar. Kemudian ada buaya, biawak, pohon, ular, sungai, batuan, air, dan lain sebagainya. Sebenarnya dari yang kalian amati di gambar ini bahwa lingkungan kita yang membentuk ekosistem itu terdiri dari dua ya. Ada lingkungan abiotik, ada lingkungan biotik. Nah, jadi kalau lingkungan abiotik itu yang terdiri dari benda matinya. Contohnya air, batu, tanah, kemudian udara, dari benda matinya. Kemudian lingkungan biotik, dari kata bios nih artinya hidup. Jadi dari lingkungan yang isinya makhluk hidup. Jadi benda-benda yang hidup apa aja di situ, ada hewan berupa ular, kodok, ada ikan air tawar ya, ada burung. Bisa kalian lihat di pojokan itu ada burung, udah ada buaya, ada biawak dan lain sebagainya. Itu namanya lingkungan biotik. Nah, jadi lingkungan itu terdiri dari dua ya, ada lingkungan abiotik atau lingkungan yang tak hidup, kemudian ada lingkungan biotik atau lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Lanjut. Tadi kita sudah bahas tentang lingkungan. Nah, sekarang lingkungan itu kan terdiri dari makhluk hidup dan tak hidup nih. Nah, jadi kalau tak hidup, benda tak hidup, benda itu ada dua ya, benda hidup dengan tak hidup. Kalau benda hidup contohnya, ini ada mobil. Itu mobil bisa dikatakan sebagai benda hidup atau tidak? Pastinya tidak ya, mobil itu termasuk benda tak hidup. Kenapa dikatakan mobil itu termasuk benda tak hidup? Ini dia, ciri-ciri makhluk hidup ada macam-macam, bisa dibuka di buku kalian. Yang punya buku bisa dibuka di buku kalian. Kalau di sini Ustazah ada sebutkan ada 6 ciri makhluk hidup. Kalau di buku ada 8 ya. Nah, yang pertama, dikatakan makhluk hidup apabila dapat bernafas, dapat bergerak, dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian berkembang biak ini apa maksudnya? Beranak pinak, ya, bereproduksi. Kemudian makan dan minum, peka terhadap rangsangan, kemudian punya materi genetik. Kalau di buku ya termasuk punya materi genetik. Kemudian apa lagi? Beradaptasi, dapat beradaptasi. Nah, ya. Dari makhluk hidup, makhluk hidup apabila memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup yang tadi dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu berbagai macam. Keragamannya itu banyak sekali, baik entah dari bentuknya, ukurannya,
habitatnya, atau tingkah lakunya ya. Nah, kemudian ada juga perbedaan bahkan di antara individu itu ada perbedaan. Itu namanya dikatakan sebagai variasi. Nah, individu satu dengan individu yang lain itu berbeda. Nah, individu itu apa sih? Individu itu satu makhluk hidup yang sama. Dikatakan individu itu apabila ada satu makhluk hidup atau kumpulan dari makhluk hidup yang sama, itu populasi ya. Kalau individu itu makhluk hidup yang sama. Contohnya Ustadzah Rindi, Ustadzah Nurul, Ustadzah Vina, Ustadzah Yanti. Nah, itu kan termasuk salah satu populasi manusia gitu. Nah, sebenarnya kalau satu-satu disebutkan Ustadzah Nurul, berarti individunya ya, berarti manusia. Nah, itu berbagai macam manusia itu namanya variasi, contohnya kayak gitu. Atau nanti Ustadzah jelaskan lagi ketika pembelajaran melalui Zoom. Kemudian dari berbagai macam individu itu, contohnya ada kucing. Kucing ini kan macam-macam nih. Ada kucing Persia, kucing Anggora, kucing lokal, dan lain sebagainya. Nah, itu agar memudahkan pengklasifikasiannya, itu ada namanya klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk mempelajari makhluk hidup ya secara spesifik gitu. Oke, sampai sini mungkin Ustazah cukupkan dulu. Nanti jika ada pertanyaan kita lanjutkan via diskusi WA grup IPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.